Oke, mari kita mulai. Hari ini kita bakal bedah satu perusahaan yang lagi menaruh pertaruhan besar di atas meja. Sebuah langkah transformatif yang bisa jadi sukses besar atau malah jadi bumerang. Kita akan kupas tuntas PT Satya Mitra Kemas Lestari atau yang kita kenal dengan kode sahamnya SMKL. Gini nih ceritanya. SMKL ini sekarang ada di persimpangan jalan yang menarik banget. Mereka bukan lagi sekedar perusahaan kemasan biasa. Saat ini mereka sedang menggelontorkan investasi raksasa yang tujuannya untuk panen besar di masa depan. Nah, inilah yang bikin kasusnya jadi menarik untuk kita, para investor. Ada peluang yang kelihatan besar, tapi tentu ada juga resiko yang harus kita hitung baik-baik. Jadi pertanyaannya simpel kan? Apakah SMKL ini, di balik statusnya sebagai saham lapis 3 yang mungkin kurang dilirik, sebenarnya adalah hidden gem, permata tersembunyi yang punya potensi besar? Yuk kita bedah faktanya sama-sama. Nah, ini dia pemain utamanya. Bisnisnya kelihatannya sederhana ya, cuma bikin kemasan. Tapi jangan salah, di balik tumpukan kardus ini ada sebuah strategi bernilai ratusan miliar rupiah yang lagi dieksekusi. Sebuah langkah yang menurut saya sangat berani dari manajemennya. Oke, kita mulai dari cerita bagusnya dulu ya, sisi bullishnya. Apa sih yang bikin orang-orang optimis sama SMKL? Jawabannya ada di satu lokasi, Batang. Proyek ekspansi masif mereka di sana itu bukan cuma soal nambah pabrik. Ini adalah upaya mereka membangun mesin pertumbuhan yang benar-benar baru. Dan coba lihat angkanya, 700 miliar rupiah. Untuk perusahaan sekelas SMKL, ini adalah investasi yang gede banget. Ini bukan cuma nunjukin keyakinan, tapi juga keberanian manajemen yang benar-benar percaya sama potensi proyek ini. Coba kita lihat rinciannya di sini. Ada satu hal yang menarik perhatian saya, pendanaannya didukung oleh sindikasi dari BCA. Ini tuh sinyal positif. Artinya, bank sebesar BCA aja percaya sama rencana bisnis mereka. Terus, catat tanggal mainnya. 2025 sampai 2026. Di tahun-tahun inilah kita akan mulai lihat apakah pertaruhan besar ini membuahkan hasil atau enggak. Terus, kenapa harus di Batang? Ini bukan asal pilih lokasi loh. Ini langkah catur yang udah dipikirin matang-matang. Dengan bangun pabrik di jantung kawasan industri Batang, mereka bisa pangkas biaya logistik. Tapi yang lebih cerdas lagi, mereka itu ibarat buka warung persis di sebelah calon pembeli-pembeli kakap yang juga lagi bangun pabrik di sana. Ini namanya bukan nunggu bola, tapi jemput bola. Tapi tunggu dulu. Cerita bagusnya nggak berhenti di pabrik baru aja. SMKL juga sadar mereka nggak bisa selamanya bergantung sama produk yang marginnya tipis. Jadi, mereka bikin satu gerakan cerdas lagi, masuk ke bisnis kemasan ramah lingkungan yang margin keuntungannya jauh lebih tebal. Lihat deh perbandingannya di sini. Di kiri, itu bisnis lama mereka. Untungnya tipis. Nah, di kanan, ada yang namanya pulp mold, produk baru mereka. Ini bukan sekedar ikut-ikutan tren ESG atau Go Green, ini soal bisnis. Margin keuntungannya jauh lebih sehat. Ini bisa jadi sumber pemasukan baru yang sangat signifikan buat SMKL ke depannya. Dan ini bukan cuma asumsi loh, data global nunjukin kalau pasar untuk kemasan jenis ini diproyeksi bakal terus tumbuh kencang. Jadi langkah SMKL ini bukan spekulasi, mereka benar-benar mencoba menunggangi gelombang besar yang lagi naik daun. Oke, kita udah bahas semua yang bagus-bagusnya. Sekarang, sebagai investor yang bijak, kita wajib pakai kacamata pesimis. Karena di balik setiap peluang besar, pasti ada resiko yang mengintai. Ayo kita bedah sisi gelapnya. Apa aja sih yang bisa bikin skenario indah tadi jadi berantakan? Risiko pertama, dan ini yang paling kelihatan, utang. Buat biayain pabrik barunya, mereka pinjam duit sampai 1,14 triliun rupiah. Ini angka yang serius. Kalau misalnya pabriknya telat beroperasi atau permintaannya nggak sesuai ekspektasi, beban bunga utang ini bisa menggerogoti laba perusahaan. Ini benar-benar pedang bermata dua. Resiko kedua adalah ketergantungan bahan baku. Jadi, bahan utama mereka, pulp dan kertas, itu kebanyakan impor. Artinya apa? Ya artinya, harga jual dan keuntungan mereka sangat rentan sama gejolak harga komoditas dunia dan fluktuasi kurs rupiah. Kalau tiba-tiba harga bahan baku meroket, margin mereka bisa langsung kempes. Ini faktor yang ada di luar kendali mereka. Selanjutnya, coba kita lihat siapa aja pelanggan mereka. Mayoritas datang dari sektor FMCG dan elektronik. Ini bagus di satu sisi, tapi juga berisiko. Kenapa? Kalau ekonomi lagi lesu, orang-orang kan ngerem belanja barang-barang ini. Nah, efek dominonya ya langsung kena ke SMKL. Pesanan mereka bisa ikut seret.
Dan resiko terakhir, ini adalah penyakit klasik saham-saham kecil, likuiditasnya tipis. Saham SMKL ini transaksinya nggak seramai saham blue chip. Artinya buat kita apa? Kalau Anda investor dengan dana besar, mau masuk atau keluar dalam jumlah banyak, itu bisa susah. Bisa-bisa malah Anda sendiri yang bikin harganya naik turun. Ini perlu jadi pertimbangan serius. Nah, ini dia penyebab utamanya. Coba lihat grafiknya. Mayoritas saham itu dipegang sama satu entitas pengendali. Artinya, saham yang beredar bebas di publik yang bisa kita transaksikan setiap hari itu jumlahnya sangat sedikit. Inilah yang bikin likuiditasnya jadi tipis. Ini fakta yang harus kita terima kalau mau investasi di saham ini. Oke, setelah kita timbang-timbang sisi positif dan negatifnya, sekarang kita sampai ke pertanyaan utamanya. Dengan semua cerita tadi, harga saham SMKL sekarang ini sebenarnya murah, wajar, atau udah mahal? Yuk kita lihat angkanya. Ida kata data valuasi per April 2026. Dengan harga di sekitar 165, kita dapat PER atau Price to Earnings Ratio di angka 13 kali. Sederhananya, PER ini nunjukin berapa lama investasi kita balik modal dari laba perusahaan. Nah, PER 13 kali inilah yang jadi patokan kita. Apakah ini angka yang menarik? Kalau menurut para analis, PER 13 kali ini dianggap sebagai titik masuk yang cukup menarik. Kenapa? Karena mereka berpendapat harga saat ini tuh belum sepenuhnya memasukkan potensi keuntungan dari pabrik batang. Nanti, ini ibaratnya kita membeli saham sebelum cerita besarnya dimulai. Tentu, ini untuk investor yang sabar ya. Ada satu hal lagi yang menurut saya patut diapresiasi, yaitu dividen. Di tengah mereka lagi jor-joran investasi besar, mereka tetap konsisten loh bagi-bagi keuntungan ke pemegang saham. Ini sinyal yang kuat dari manajemen, nunjukin kalau operasional bisnis inti mereka itu tetap sehat dan menghasilkan kas yang kuat. Jadi, apa PR kita sekarang sebagai investor? Ada 3 hal yang wajib Anda pantau terus. Pertama, intip laporan keuangan mereka nanti di tahun 2025 dan 2026. Kedua, cari tahu di laporan itu berapa kontribusi penjualan yang beneran datang dari pabrik batang. Dan ketiga, pantau terus perkembangan bisnis Scope Mold mereka. 3 hal ini bakal jadi rapor dari semua rencana besar mereka. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Manajemen SMKL udah menaruh semua chip mereka di atas meja. Pabrik raksasa dan produk baru yang trennya lagi naik. Pertanyaannya sekarang, apakah eksekusi mereka di lapangan akan sebagus rencana di atas kertas? Mampukah mereka mengubah pertaruhan besar ini menjadi keuntungan berlipat bagi kita, para investornya? Cuma waktu yang bisa menjawab. Terima kasih sudah menyimak.